Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar penggunaan aplikasi yang namanya Sibelius ya. Nah, jadi aplikasi Sibelius itu adalah aplikasi untuk pembuatan notasi musik, baik itu secara choir, paduan suara ataupun orkestra. Cuman kan kebutuhannya kali ini kita adalah untuk kebutuhan paduan suara. Nah, bentuk aplikasinya ini adalah seperti ini ya. Semuanya aplikasinya seperti ini. Jadi ini silahkan diklik saja. Kalau saya menggunakan aplikasi Sibelius 8. Nah, perbedaan antara aplikasi Sibelius dan 8, 7 dan 8 itu hanya pada karakter suara setiap instrumennya ya. Karakter suara setiap instrumennya. Nah, kalau untuk penggunaannya nggak terlalu jauh berbeda dengan Sibelius 7, ya cuman hanya karakter suara saja. Kalau yang Sibelius 8 dia lebih realistik saja dibandingkan Sibelius 7. Nah, tapi kalau secara penggunaan semuanya sama, nggak ada yang berbeda. Mulai dari modifikasi notasi, kemudian memasukkan notasi, kemudian ekspresi musik, semuanya. Nah, silahkan kalian buka aplikasinya ya, nanti sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kan tampilannya seperti ini ya. Setelah muncul tampilan yang seperti ini, nah ini sudah ada pilihan di sini ya. Yang pertama ini adalah learn, di sini kita bisa belajar. Nah, ini nanti mereka akan menjelaskan apa sih itu Sibelius, gimana cara memasukkan notasi, bagaimana cara memasukkan instrumen dan sebagainya. Kemudian apa versi terbaru dari Sibelius ini mereka jelaskan semua di sini. Kalau mau baca, mau ikutin silakan saja. Tapi saya rasa untuk kali ini kita nggak perlu ya. Kemudian new scores ini nanti kita tinggal memilih scoresnya ya, ataupun memilih jenis partitur apa yang mau kita buat. Kemudian di recent ini adalah bentuk notasi yang sudah pernah kita buat di recent. Jadi kita bisa ngambil lagi, kita buat ulang lagi bisa. Kemudian di import, kita bisa memasukkan MIDI file dari aplikasi Sibelius. Nah, aplikasi Sibelius dari apa namanya yang sudah ada ya, misalnya orang nge-share aplikasi Sibeliusnya MIDI, nah itu bisa kita masukkan, kemudian kita jadikan partitur bisa. Nah kalau ini berita seputaran Sibeliusnya apa yang diupdate dari 2020 ini semuanya ya seperti itu. Nah sekarang di new scores ini kita pilihnya blank, kita pilihnya yang kosong, kertas kosong ya, karena kita kan mau buat ulang. Klik aja nih sekali. Nah, sampai muncul dia seperti ini. Nah, ini tampilan kosongnya. Kemudian di sebelah kanan, ini ada dokumen setup. Nah, kita tinggal pilih aja kertasnya apa mau yang mau kita buat untuk ngeprint misalnya kan. Nah, kita ganti ini jadi A4, kemudian pilihnya tetap potret saja, jangan landscape. Nah, kalau landscape dia seperti ini nanti jadinya ya nggak memungkinkan untuk pembuatan notasi. Kita pilihnya yang potret. Nah, di bawah pick setup untuk kertas ini ada pemilihan instrumen. Nah, untuk pemilihan instrumen, baik itu vokal, instrumen yang lainnya, jangan pilih unchanged ya. Jangan pilih yang ini, karena ini dia sudah dikelompok-kelompokkan sendiri. Nanti kita akan repot ya untuk ini. Jadi kita nggak bisa milih. Jadi kita pilih yang bawah, ini. Change instrument. Change instrument. Ini kita klik sekali, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah pilihan-pilihan dari instrumennya ya. Ada woodwind ini untuk yang alat-alat tiup, kemudian brass juga nih alat tiup untuk yang besar, kemudian perkusi and drum ya. Kemudian ada picit perkusi seperti xylophone, marimba. Nah, ini picit perkusi namanya untuk perkusi yang bernada. Kemudian ada gitar, kemudian singer. Nah, singer ini nanti kita mainnya di sini. Dari solo, sopran, solo treble, solo alto ini semuanya di sini sopran. Kemudian dari keyboard, nah kita bisa pilih ya kalau mau pakai keyboard nanti kalau kalian apa namanya digunakan sebagai pembuatan musik pengiring, nah ini bisa di sini. Kemudian string, kalau string ini
arah apa namanya instrumen gesek semuanya ya, dari biola 1, biola 2 sampai double bass, string bass. Nah ini. Kalau yang other ini ada yang piano. Nah, kalau yang piano ini biasanya orang pilih yang piano itu khusus memang untuk pembuatan notasi piano. Nah, walaupun di sini di keyboard ada juga, tapi rata-rata ini pilihnya di piano. Kalau orang pilih yang di piano itu suaranya akan bisa menyesuaikan, bisa kita ganti ke keyboard, bisa kita ganti ke instrumen yang lain gitu ya. Nah, sekarang kita pilihnya yang singer. Pilih yang singer untuk pertama kali belajar kita pilih yang sopran aja dulu. Ini 2 kali klik sampai dia muncul seperti tanda ini ya, tanda plus ini, plus sopran. Nah, plus sopran nanti kita bisa menambahkan sendiri. Walaupun sudah jadi ini kita bisa menambahkan instrumen sendiri. Sudah diklik 2 kali di sopran, tambah sopran, kemudian kita klik oke. Nah, tadi kan ini belum ada ya, belum muncul. Kenapa ini belum muncul? Karena kita belum memilih instrumen. Kita belum memilih instrumen. Jadi instrumen harus kita pilih dulu baru time signature-nya ini muncul. Nah, sekarang lihat partitur lagu syukur kalian. Nah, lihat partitur lagu syukurnya itu kan lihat dimulai dari tangga nada apa, kemudian sukatnya berapa, apakah dia 4/4, 2/4 gitu. Coba lihat. Dia mainnya dalam sukat berapa? 4/4 kah? 3/4 atau 2/4? Coba lihat partiturnya. Berapa sukatnya? 4/4, Pak. Nah, kalau 4/4 bisa ada 2 pilihan. Nah, bisa kita pilih yang ini ya. Kita bisa pilih yang 4/4 ini atau yang tanda C. Ini sama. Ini sama 4/4. Nah, ya. 4/4. Ini kalau yang C ini berarti dia natural, dimulai dari tangga nada C, natural ya. Nah, tapi kalau dia mulainya dari kan lagu syukur yang kalian punya itu kan dari 3 mol ya. Nah, kita pilih dulu ininya sampai ada muncul tanda merah seperti ini, baru kita klik di bawah. Nah, di bawah. Ini ada yang namanya pick up beat atau pick up bar atau upbeat. Ini maksudnya adalah kalau situasi lagu, nah itu dimulai dari birama gantung. Nah, birama gantung itu berarti artinya lagu itu tidak dimulai dari ketukan pertama, bisa dari ketukan kedua, ketiga, ya atau keempat. Seperti lagu Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka, Indonesia Raya itu semuanya mainnya di upbeat ataupun pick up bar. Nah, Indonesia, nah ya, itu mainnya semuanya di ketukan gantung. Ketukan gantung. Jadi dia kalau misalnya nanti ada ketukan gantungnya, nah itu kita pilih yang di sini. Tapi ini untuk di lagu syukur itu tidak ada pick up beat, jadi cukup kita nggak usah kita checklist ya. Kemudian ada tempo. Nah, ini kan ada tempo teksnya bisa kita pilih sih memang ya. Nah, tapi kalau saya lebih suka di checklist yang ini, metronom mark. Nah, metronom mark sama tempo teks ini hampir sama ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan metronom aja. Nah, metronom kalau misalnya nanti dia lagunya temponya ada giu itu metronomnya berapa gitu ya. Nah, jadi kita cukup checklist ini saja. Nanti karena untuk tempo teks itu kita bisa masukkan sendiri. Sudah di checklist di sini. Kemudian di bawahnya ada key signature setup. Nah, ini kita memilih kunci ataupun tangga nada apa dia dimainkan. Nah, lihat di lagu syukur kalian. Nah, di partitur lagu syukurnya itu dimulai dari lagu apa? Nah, dimulai dari tangga nada apa? Coba lihat. Dari mol kah atau crash kah? Kalau dia mol berapa mol? Berapa mol? Coba berapa mol di lagu itunya? Di lagu syukurnya? 3. Di lagu syukur itu 3 mol. Nah, jadi kan di sini kan nggak ada pilihan mol ya. Nah, ini kita pilih saja di sini. Nih, ada yang namanya minor sharp case, kemudian ada mayor sharp case ya. Tapi kalau yang mayor mol bermol itu dia namanya mayor flat case. Kita pilih mayor flat case, kemudian
Kita pilih yang 3 mol. Nah, klik lagi sampai muncul tanda merah. Sudah, baru kita ke bawah. Untuk title ini boleh kalian silakan diklik saja. Walaupun nanti ini bisa kita tambahkan secara manual di lembar kerjanya ya. Kemudian untuk komposer nanti silakan diisi saja siapa komposer lagu syukur, kemudian liriknya siapa ya. Ini copyright-nya buat nama sendiri. Nah, setelah selesai sampai di sini, baru kita klik buat atau create ya. Nah, silakan diklik create. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bisa kita geser-geser. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan, silahkan dicoba. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Gimana Mitrani? Ada pertanyaan? Tidak? Enggak. Oke, baik kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini adalah tampilan lembar kerja untuk pembuatan notasi. Nah, ya. Di bawah ini ada timeline namanya ya. Nah, ini nanti tempat-tempat apa namanya yang sudah kita buat nih dari tim pubmerging, kemudian time signature, key signature, title. Ini cuma semua yang sudah kita buat timelinenya. Jadi ini nggak terlalu penting untuk pembuatan notasi ya. Nah, yang penting itu di sini. Nah, ini adalah keypad. Keypad ini fungsinya adalah untuk menambahkan notasi. Fungsinya adalah untuk menambahkan notasi ya. Nah, kemudian yang atas ini adalah bar-bar untuk memodifikasi notasi. Mau dia nanti menjadi triul ataupun triplet dari ini ya, dari nadanya, kemudian untuk menambahkan atau untuk mengulang notasi ini di atas semua ya. Nih. Untuk ekspresi itu di atas sini juga ya, mulai dari perubahan kunci, ini kita bisa rubah kuncinya dari kunci G, F, C dan untuk C alto dan C tenor. Ya. Ini kita bisa rubah di sini. Kemudian untuk kuncinya juga kita bisa rubah mau jadi apa dia ya, mau jadi sharp minor, sharp keys ataupun minor keys ya. Ini semuanya bisa kita rubah. Mau dia jadi crash ataupun mol ini kita bisa rubah di sini ya. Kemudian ada time signature. Nah, ini juga kita bisa rubah. Kalau misalnya nanti di pertengahan lagu itu ada yang perubahan sukat, nah ini kita bisa rubah di sini. Nah, ini untuk bar line ya, ada yang pengulangan, misalnya nanti ada lagu-lagu yang pengulangan untuk yang lagu kedua di paduan suara itu lagu Sigu Lempong nanti kalian buat itu ada pengulangan. Nah, ini caranya di sini untuk pembuatannya. Ya. Kemudian untuk teks juga. Nah, kalau teks ini isinya untuk pembuatan lirik ya, untuk pembuatan lirik, kemudian untuk ekspresi ya. Nah, di sini semua. Ini kemudian untuk play, ini untuk nge-play ya, untuk mendengarkan lagu yang sudah kita buat. Kemudian untuk layout, ini layoutnya. Kemudian ada appearance di sini. Nah, ini part, kemudian reviewnya di sini. Kemudian ada view. Nah, view ini misal kalian sulit ya untuk membuat seperti ini misalnya karena dia ke bawah, nanti kalau sudah selesai dia akan jadinya ke bawah. Nah, misal seperti ini ya. Nah, ini ke bawah terus nih. Jadi kadang-kadang kita sulit untuk melihatnya ya. Jadi ada yang lebih suka dibuat ini sebagai panorama. Nah, ada yang lebih suka ini dibuat panorama nih. Kalau kita tekan panorama, dia akan menjadi kecil seperti ini. Jadi gimana Pak supaya dia bisa menambah terus? Nah, nanti ini seiring banyaknya notasi yang kita buat, dia secara otomatis dia akan menambah sendiri, bertambah sendiri. Ya, bertambah sendiri walaupun nanti barnya harus kita tambah sendiri. Tapi nanti kalau kita pindahkan ke horizontal lagi, dia akan menyusun ke bawah.
Nah, ya tergantung kesesuaian dari notasi musik yang kita buat. Kalau panorama dia sampai habis lagu dia akan lurus terus. Itu ya. Nah, contohnya seperti ini misalnya. Ini kalau kita ambil contoh, nah seperti ini. Nah, ini kalau yang sudah jadi seperti ini dia banyak jadinya ya. Jadi berlembar-lembar kalau yang model yang bukan panorama. Tapi kalau yang view-nya itu panorama, dia cukup segini saja, tapi dia panjang. Nah, dia panjang. Jadi kita tinggal ngikuti birama yang ada di sini aja. Nah, kita tinggal mengikuti birama aja. 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah hitungan biramanya. Itu ya kalau yang dia panorama. Kemudian yang maksud dari irama gantung tadi seperti ini. Ini misalnya lagu Indonesia Pusaka, dia dimulainya dari birama gantung. Nah, ini ketukan satu ketukan nih di sini. Nah, ini kalau kita checklist yang tadi ya, yang checklist birama gantung yang tadi, ini dia akan meninggalkan nada kosong seperti ini ya, satu ketukan, nanti di sini baru 4 ketukan, ya, meninggalkan seperti itu. Jadi ini kita tinggal buat satu nada aja. Ini nggak bisa nada 2 ketukan, nggak bisa di sini. Nah, dia wajib satu ketukan aja karena kan tadi startnya dimulai dari satu ketukan nadanya. Nanti kita bisa edit lagi di situ berapa ketukan dia. Apakah dia ketukan 2 ketukan, not setengah atau dia not penuh ya, itu tergantung kita yang buat. Contohnya seperti itu. Oke, kemudian nah untuk di yang ini yang terbaru. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk memasukkan notasi di sini? Nah, caranya kita cukup klik saja yang di sini, keypadnya. Misal kita lihat di lagu syukur itu dimulai dari notasi seperempat ataupun notasi satu ketukan. Kita tinggal klik satu gini, kita klik aja di sini ya. Ini kita klik. Kemudian nanti arahkan kursornya, dia akan muncul tanda seperti ini. Nah, bayang-bayang seperti ini dia akan muncul. Nah, jadi kita tinggal geser aja. Nah, ini sudah terbagi 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Ini kalau digeser jadi 4 ketukan. Karena apa? Karena satu biramanya udah jadi 4 ketukan. Kita tinggal geser aja. Mulai dari mana dia? Nah, misalnya seperti ini kan. Nah, untuk yang kedua juga gitu. Nah, kan lagu syukur itu ada tanda apa ya? Untuk menambahkan titik di sebelah kanannya ya, benar ya? Ada tanda titiknya di sebelah kanannya. Caranya adalah ini kita klik dulu. Kita klik dulu nadanya di sini. Kemudian baru kita pilih ke keypadnya ini tandanya untuk menambahkan eh, penambahan ketukan ya, namanya rhythm dot. Nah, kita tambahkan seperti ini. Berarti dia udah mengambil setengah ketukan dari yang sebelah kanannya. Berarti tinggal setengah ketukan lagi di sini. Ya kan? Nah, jadi untuk memasukkan nada lagi kita tinggal jadi gini ya, kalau misalnya kalian bingung, misalnya kan bingung kenapa ini nggak bisa dipindah ya, kenapa jadinya seperti ini kok kita klik. Jadi caranya itu kita harus ngeklik dulu di sembarang tempat di lembar yang kosong. Nah, kita klik dulu ini sampai hilang, sampai nggak berwarna biru lagi. Kita klik dulu di sini baru kita bisa milih nada yang lain. Nah, misalnya kita mau masukkan yang not 1/8 ya, not 1/8 yang not setengah ketukan. Nah, kita klik lagi baru kita bisa masukkan lagi. Nah, nanti kalau kita klik di sini lagi dia ya, nah itu bisa langsung mulai. Tapi kalau setelah kita geser menggunakan keyboard kiri kanan seperti ini, nah ini kan bisa digeser. Bisa dinaikkan juga menggunakan keyboard tanpa mouse. Kalau pakai mouse repot mungkin ya, kita geser-geser. Tinggal kita pakai keyboard aja. Nah, kita naikkan ke atas, turunkan pakai keyboard aja. Kemudian kalau mau geser ke notasi yang ke sebelah kanan, tinggal digeser saja nih. Tinggal lihat notasinya, letaknya di mana. Nah, ya, itu.
Kemudian untuk menambahkan, misal di notasi lagu syukurnya itu ada tanda ligato. Nah, ligato ini namanya ligato ya. Nah, seperti ini. Ini kita tinggal menambahkan ini aja yang di bawah ini. Keypad yang di bawahnya yang ada tanda seperti tanda kurung itu ya, lompatan jembatan itu. Nah, ini. Ini namanya ligato yang artinya nafas kita ataupun nadanya itu ditahan sepanjang ligato ini berjalan. Jadi bukan dihentakkan misalnya do 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 nggak gitu, tapi dia bunyinya ditahan. Do sepanjang ligato itu berjalan. Nah, ini ligato namanya. Kalau mau menambahkan ligato ya. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja di sini dengan menggunakan keypadnya. Kemudian di notasi lagu syukur kalian kan ada tanda seperti ini ya. Nah, ada tanda seperti ini. Nah, ada tanda seperti ini. Ya kan? Di lagunya kan? Di lagunya ada tanda seperti ini. Nah, ini cara pembuatannya itu kita cukup menambahkan namanya triul ya ataupun triplet. Nah, cara menambahkannya itu seperti ini. Kalau nanti di birama di sini misalnya ada notasi setengah, ya kan? Notasi setengah di sini. Nah, seperti ini kita menambahkannya. Ini kita klik nadanya di sini, kita klik, kemudian kita pilih ke note input. Note input, kita pilih ke triplet. Nah, kita klik aja tripletnya, karena sudah ada ya triplet. Karena yang paling sering itu triplet, jarang kalau yang lain. Triplet, kemudian ini kita masukkan lagi nadanya. Mau boleh manual seperti ini atau cara cepatnya. Cara cepatnya, kalau misalnya nadanya sama, ingat ya, kalau nadanya sama, baik itu yang satu ketukan, ataupun dua ketukan, atau yang setengah ketukan, seperdelapan, seperenam belasan, atau sepertiga puluh dua, kalau mau menambahkan, itu cukup kita tekan tombol R aja. Nah, ini kan biasanya kan kalian harus taruh gini ya, klik dulu sekali, baru masukkan lagi nadanya. Nanti ngeklik lagi, masukkan lagi nadanya. Itu lama ya. Nah, jadi caranya, ini klik dulu di sini nadanya itu, kemudian kita tekan tombol R. Tekan aja tombol R. Nah, jadi dia lebih banyak, lebih cepat kerjaan. Itu ya. Kemudian apa lagi ya? Untuk menambahkan bar. Oh ya, ini. Untuk menambahkan, Pak, gimana Pak kalau barnya itu udah habis? Ini kan cuma ada 5 bar. Gimana cara menambahkan? Yang pertama, untuk cara manualnya kalian bisa pilih ke notasi ya di atasnya ini, pilih notasi, kemudian sorry, bukan notasi tapi home. Nah, pilih home di sini, kemudian pilih yang add. Add ini ya. Nah, pilih add. Tapi kalau untuk yang satu-satu saya sarankan milihnya itu satu persatu, menambahkannya satu persatu saja. Kalau misalnya sudah habis, tambah satu persatu. Nggak usah banyak-banyak. Pilih yang atas ini atau dia ada instruksinya, add bar ataupun Ctrl B. Nah, kalau mau di Ctrl B silahkan, ataupun diklik saja ini dia langsung muncul, menambah. Atau kita cukup tekan Ctrl B saja. Nah, tekan Ctrl B dia akan menambah sendiri. Ya, jadi cara penggunaannya itu sama kayak kita menggunakan Microsoft Word. Jadi bar ini bisa kita copy ya, kita Ctrl C, kita pindahkan ke sini. Misal untuk satu birama tuh ada yang sama, kita bisa tinggal copy saja. Tinggal kita copy birama-birama yang sekiranya mirip. Nah, kita copy, kemudian kita modifikasi. Misal nanti untuk di nada yang ini dia mainnya di C, kemudian di birama yang ini motifnya sama. Ya, kita tinggal klik di sini, kemudian ini kita bisa naikkan. Kita blok, kita naikkan. Bloknya bukan seperti kita blok ini ya, blok Microsoft Word ya enggak, tapi kita klik dulu nadanya, baru kita tekan shift ke kanan, kayak kita ngopi apa namanya, ngopi dokumen di Microsoft. Jadi harus kita klik dulu di dokumennya, baru kita shift kanan atau shift kiri ya, tergantung nadanya. Jadi nanti kita tinggal copy-copy saja ya. Nah, kalau yang nadanya mirip ataupun ada yang pengulangan nada ini, itu silahkan aja di copy, nggak apa-apa, nggak usah perlu dibuat lagi. Oke. Mungkin sampai di sini dulu. Silahkan ada pertanyaan atau langsung dicoba dibuat, langsung diulik-ulik, dicoba buat. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke saya. Silahkan.
Nah, sekarang tugas kalian apa? Nah, tugas kalian menyalin lagu syukur yang sudah saya buat, yang sudah saya bagikan ke kalian sesuai dengan nada suara masing-masing. Kalau yang suara sopran, silakan buat yang suara sopran. Suara alto silakan buat yang suara alto. Suara tenor silakan buat yang suara tenor. Nanti dia kalau jadi, dia jadinya seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini udah saya tambahkan satu suara lagi, suara bass, karena ini akan mau dipakai untuk paduan suara universitas nanti, sama paduan suara PGSD. Nah, nanti fungsinya untuk apa, Pak? Fungsinya itu kita bisa mendengarkan suara masing-masing. Misal contohnya seperti ini, sopran. Kita bisa memilah saja. Nah ya, ini kan sudah saya plotkan ya. Caranya gini, kalau misalnya kita nanti buat yang sopran, alto, tenor, kita bisa milih nada yang mau kita dengarkan ini. Nah ya, kita bisa tambah plus di sini, kemudian pilih part yang mana yang mau kita dengarkan. Misalnya sopran, kita tinggal klik aja di sini. Sopran, klik, nah dia akan muncul. Lagunya nggak banyak, lagu syukur tuh nggak banyak, cuman ada berapa baris saja nih, 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 baris saja. Begitu juga untuk yang alto. Nah, ini altonya. Ya. Cuman segini aja yang perlu kalian hafal gitu ya untuk kalian nyanyikan. Tenor juga, nah hanya segini aja. Jadi kita bisa mendengarkan. Kalau kita play, kalau ini kita play, kita tinggal mendengarkan saja gitu. Nah kita tinggal mendengarkan nada yang muncul dari aplikasinya. Nah kalau kurang kuat, dia bisa dinaikkan ya. Nah ini tergantung. Nah ini kita bisa dengar. Jadi kalian nggak perlu lagi bingung-bingung membaca akor ya, membaca nadanya, kan cukup mendengar ini aja. Ini kegunaan yang paling ininya. Nah, kalaupun nanti kalian berniat membuat semua satu partitur, nah ini kita bisa lihat, bisa mendengar gimana sih jadinya semuanya. Nah, ini di sini. Kita tinggal play aja, bener nggak apa namanya yang saya nyanyikan? Apakah sudah sesuai dengan ini apa enggak? Ya. Nah, ini kita bisa lihat kalau sudah selesai. Nah, nanti ini pun setelah dari sini ini kita bisa mengekspor menjadi suara ataupun menjadi lagu. Kita ekspornya menjadi MIDI ya. Nah, cara ekspornya. Cara mengekspornya itu seperti ini. Misal ini lagunya sudah selesai, anggap sajalah lagu syukur yang kalian buat itu sudah selesai. Caranya itu kita klik ke sini. Ya, nanti kita ke file, perginya ke file, kemudian kita pilih export. Nah, pilih ekspornya. Kemudian ini kan ada banyak audio, ada yang PDF, kemudian ada yang MIDI. Nah, untuk menjadikan itu di apa namanya untuk jadikan cetakan kita pilih yang PDF. Nah, kita pilih PDF, kemudian ada yang namanya score only. Ini ada sopran, alto, tenor, dan bass. Kalian tinggal ekspor aja, nanti dia akan menjadi PDF. Nah, kemudian untuk menjadi MIDI. Nah, untuk menjadi MIDI pun juga seperti itu ya. Nah, kita tinggal ekspor, kita pilih menjadi MIDI, kita ekspor saja. Kalau video nggak terlalu ya, karena dia nanti jadinya seperti ini. Nah, jadi video seperti ini dia nanti. Nah, ini kita bisa menonton hasil dari rekaman dari notasi kita. Kalau yang mau yang video, nanti dia ngerekam sendiri. Ini maksimumnya 39 MB, jadi dia ngedownload sendiri. Kemudian kalau yang audio juga sama ya. Nah, sama seperti ini. Kita tinggal browse aja berapa ininya. Tapi kalau kalian mau membuat MIDI per suara, ini cukup kita pisahkan saja ya. Nah, cukup kita pisahkan
antara sopran, alto, tenor, dan bassnya. Kita lihat apakah bisa nggak di MIDI gitu. Kita harus memisahkan dulu ya, memisahkan dulu. Jadi ini kita buat lembaran baru, kemudian kita copy aja nih semua. Nah, kita copy aja, Ctrl A aja, kita blok semua, kemudian kita copy, kita pindahkan ke sini misalnya. Nah, ini kita pindahkan ke sini, ya kan? Kita Ctrl A, kita Ctrl V kan. Ini udah jadi. Nah, penggunaannya sama seperti itu, sama kita menggunakan Word. Nah, kalau di horizontal kan jadinya seperti ini. Jadi, ini untuk suara yang sopran. Nah, ya. Nah, caranya copy paste aja. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya gimana Pak caranya untuk memasukkan lirik? Nah, ya kan? Masukkan lirik, gimana caranya? Nanti nadanya kan sudah jadi nih Pak, liriknya nih gimana? Caranya, untuk cara manualnya, kita bisa pilih yang di sini ya. Di teks, kita bisa pilih di teks, kemudian ada lirik di sini. Ya. Nah, kita bisa pilih lirik chorus di sini, kita tinggal ngeklik saja. Nah, nanti akan keluar tanda seperti ini. Ya. Nah, misalnya seperti ini, lirik chorus. Kita pilih lirik, kemudian lirik chorus. Ya, atau langsung aja di sini kita klik satu nada, ya, langsung klik yang di sininya, dia akan langsung muncul seperti ini. Ya, misal udah langsung buat aja. Nah, cara untuk ke sebelahnya itu cukup dispasi aja ya, kalau misalnya da, ya kan, ri-nya kan udah pindah ke nada yang lain, dispasi aja, ri, yakin, dispasi aja semuanya. Jangan disambung karena dia nggak secara otomatis menyambungkan sendiri ya. Jadi kita harus kasih space, nah, kita tekan spasi. Setiap sudah habis membuat kata kita harus kasih spasi. Misal da, kita spasi lagi, ri, spasi lagi, ya gitu ya. Nah, seperti itu sampai lagunya selesai. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Pak, itu tugasnya mandiri atau kelompok, Pak? Tugasnya mandiri. Nah, ini tugasnya mandiri. Silakan nanti dibuat. Ini kan fungsinya kan untuk mendengarkan suara masing-masing. Jadi nggak ada per kelompok, buatnya mandiri. Nanti kalau kalian, ini kenapa saya buatnya per suara, jadi nanti ini untuk mempercepat kalian membuat notasinya. Nanti kalau yang sudah siap suara yang sopran, nanti yang suara alto ngirim ke temannya yang suara sopran. Ini bisa digabungkan. Digabungkan ke sini jadi ada altunya. Nanti tinggal di copy aja, nanti kemudian ada tenornya ya. Nah, ini kan misalnya soprannya sudah selesai, kita mau menambahkan alto. Kita tinggal ambil aja lembar kerja dari teman kita, filenya ya, file Sibeliusnya yang belum diekstrak, itu tinggal dimasukkan ke sini notasinya, dibuka, kemudian masukkan ke sini. Nah, sekarang cara menambahkan instrumen. Nah, ini kan masih sopran aja. Bagaimana cara menambahkan alto, tenor? Nah, caranya itu kita cukup menambahkan tombol menekan tombol I. Tombol I. Silahkan tekan tombol I saja di keyboard. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kita tinggal pilih saja apa yang mau kita masukkan lagi. Alto kah, tenor kah gitu ya. Nah, tinggal kita klik aja di sini. Nah, gitu. Kita tambahkan. Oke, paham? Jadi tinggal kita okekan. Kalau sudah selesai, kalau sudah tambah muncul semuanya, tinggal kita okekan. Nah, misalnya seperti ini kan. Nanti kita tinggal ambil saja Sibelius dari teman kita. Oh, ternyata dia sudah selesai nih buat untuk lagu yang alto ya. Nah, ini tinggal kita copy aja semua mana altonya. Tinggal kita ibaratnya ini udah selesai altonya ya kan. Nah, kita tinggal copy saja yang alto. Nah, ini bisa bisa tinggal dengan cara kita tekan blok barnya, kemudian kita shift-kan kanan, ya shift kanan, kemudian seperti ini ya sampai habis. Jangan di Ctrl A, kalau di Ctrl A nanti semuanya tercopy dari judul semuanya
tercopy. Jadi kita kopinya seperti itu. Kita blok, kita klik di barnya, kemudian kita shift ke kanan ya. Kemudian kita copy aja, Ctrl C, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, ini misalnya punya kita di sini. Saya pindahkan aja altunya. Nah, dia jadi alto. Nah, ini sudah jadi altunya. Jadi suara altunya sudah ada, soprannya sudah ada misalnya ya. Kita tinggal yang ambil yang tenor. Mana teman-teman nih? Teman-teman yang buat tenor mana? Nah, tinggal dimasukkan saja ke sini. Nah, jadi lebih mudah. Jadi kalian bisa lebih cepat untuk mendengarkan jenis-jenis suaranya. Oke, paham? Ada pertanyaan sampai di sini semua? Ada, Pak. Pak, itu Silakan. dikumpulkan ya, Pak? Nanti yang ini nggak dikumpulkan. Ini nggak dikumpulkan. Yang dikumpulkan itu nanti lagu yang kedua untuk si Gulempong. Oke, Pak. Makasih, Pak. Jadi ini untuk yang minggu ini kalian fokus belajar dulu. Nanti saya share lagu si Gulempong sama kalian, partitur lagu si Gulempong. Jadi silakan dibuat untuk suara 1, suara 2, suara 3-nya dan suara 4-nya. Nanti kan ada yang apa namanya? Kan kemarin pecahan suara untuk tenor kan dua jenis suara ya, laki-laki dan perempuan. Untuk yang laki-laki nanti fokus di lagu yang suaranya bass, untuk di lagu si Gulempong, suara bass. Kemudian yang perempuan fokus di suara alto. Sorry, ya fokus di suaranya tenor. Buatlah nada yang tenornya. Kemudian untuk yang suara sopran juga fokus ke sopran, alto fokusnya ke alto. Nah, ya. Kemudian masalah yang penambahan bass. Nah, ini kan kita belum tahu ya gimana bentuk bass. Karena kalau suara bass itu dia seperti ini, kuncinya jadi kunci F. Kunci F. Nah, kunci F di sini, ingat nada yang di sini itu nada F ya. Nada yang di sini itu nada F. Nah, ini nada F, bukan nada D, seperti di kunci G. Ini nadanya nada F. F, G, A, B, C. Nah, C di sini sama dengan C di nada ini. Nah, ini sama C-nya dengan C di sini. Cuman letaknya beda. Jadi kalian harus lihat nanti notasinya, jangan sampai salah meletakkan nada. Kemudian kalian harus bisa menghitung ketukan. Kalau nanti ketukannya seperti ini ya, misal, nah seperti ini misalnya, ya kan? Ini kan 4 ketukan. Di dalam satu birama ini adalah ada 4 ketukan, ada 4 pukulan. Jadi ini sama dengan terdiri dari 4 ini. Kalau dia nanti kalian sudah menambahkan notasi sebelah kanannya, otomatis dia sudah berkurang setengah di sebelah kanan. Berarti ini tinggal setengah. Nah ya, kita tinggal tambah setengah. Kemudian kalau ada partiturnya yang menambahkan notasi setengah ketukan. Nah ini seperti ini, berarti dia terbagi 2. Kalau dia satu ketukan ini sama dengan 4 dari not 1/16-an. Nah seperti ini, dia sama dengan 4. Nah ini kalau dihitungkan semuanya 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Kalian harus bisa memilih ini. Jadi gimana Pak caranya kalau misalnya ada notasi yang seperti ini? Notasi yang seperti ini. Nah, nih. Notasi-notasi aneh yang seperti ini ya. Nah ini notasi ini ada not 1/8 ya, not setengah ketukan sama not 1/16. Not 1/4 ketukan ya. Nah, ini not seperti ini, cara pembuatannya itu sama saja. Nah, tinggal kita buat seperti ini misalnya ya. Ini kan sudah jadi. Kita cara gampangnya notasi setengahnya dulu kita jadikan 2. Kemudian kita klik di nada keduanya, ganti notasinya menjadi not 1/16-an. Kita tinggal klik, dia akan mecah sendiri. Kemudian ini kita tekan tombol R saja. Nah, sudah jadi. Begitu juga untuk yang di sebelahnya. Kalau yang sebelahnya ini itu not setengah, tapi yang di sebelah kirinya ini adalah not 1/8, ya, not 1/16-an, berarti not yang ini kita rubah jadi not 1/16-an. Nah, kita tinggal ginikan, dia berubah. Jadi kalau dia sama, ini tinggal kita tekan tombol R saja. Nggak usah kita pilih, kita klik lagi di sini ya. Nah. Kemudian nanti kalau ada kejadian masalah teknis seperti ini misalnya ya, kalian kan tiba-tiba mungkin panik buat notasinya, jadinya nanti seperti ini.
Nah, nambahkan lagi di sini. Nah, ini nggak usah panik, ini bisa kita hapus saja. Kita klik di sini, kita klik dulu di tempat lain ya. Kalau misalnya dia, sorry, bentar. Kalau dia seperti ini, nah ini kan nggak bisa kita klik tempat lain ya. Nah, ini pasti berantakan. Caranya, kita di keyboard kiri kanan atas bawah itu yang kita pindahkan ke sebelah kiri atau kanan. Jangan ke atas, kalau ke atas dia nadanya yang terbawa. Jadi kita pindahkan keyboard kita ke kiri atau ke kanan. Nah, sampai dia hilang. Tanda di kursor kita yang warna yang putih ini, yang birunya yang sebelumnya tadi biru, sampai berubah jadi putih lagi. Baru bisa kita mengeklik nada atau bisa menggeser-geser ini. Ya, gitu caranya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dibuat untuk suara sopran, alto, dan tenor pada lagu Syukur untuk hari ini. Nanti mulai besok saya kasih lagu Sigulempong. Jadi minggu depan kalian sudah belajar lagu Sigulempong dan lagu Syukur, ya. Oke, mungkin tutorialnya sampai di sini dulu. Silahkan dipelajari. Nanti kalau ada pertanyaan yang diperlukan untuk materinya, silahkan ditanyakan ke saya. Oke.